Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan eh, materi tentang energi ya. Pada pertemuan 4 ini, pada pertemuan 4 bagian yang kedua. Ini kita akan mempelajari tentang energi berikutnya. Di sini ada bacaan tentang manusia dan lingkungan. Nah, ini ya. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung pada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik pada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Nah, sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Nah, itulah bacaan manusia dan lingkungan. Nah, sekarang kita bisa mengambil informasi-informasi dari bacaan tersebut. Seperti ini, manusia dan lingkungan. Kembali ke manusia dan lingkungan. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Nah, ini lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan manusia. Apa maksudnya? Nah, kita bisa melihat dari bacaan ini bahwa lingkungan mempunyai daya dukung dari manusia. Karena apa? Manusia itu membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi lingkungan mempunyai daya dukung. Artinya, nah ini, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita tidak bisa lepas dari lingkungan. Kita menanam padi juga dari lingkungan. Kita menanam pohon juga dengan lingkungan. Nah ini ya. Ini. Kemudian berikutnya, sikap apa yang harus dilakukan manusia terhadap lingkungan? Apa coba? Dari bacaan tadi atau dari analisis kita bahwa sikap terhadap lingkungan yaitu harus memelihara lingkungan sebaik mungkin, memanfaatkan secara bijak ya, lingkungan yang ada. Ya. Kita tidak boleh menebang pepohonan sembarangan, tidak boleh mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Nah ini, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan bawahnya? Karena apa? Apabila manusia tidak baik dengan lingkungan, maka lingkungan akan bisa menjadi marah dengan kita, menimbulkan bencana, misalnya banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, itulah. Ya. Nah, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, ini. Nah, kalian bisa mencari informasinya dari narasumber di sekitar kamu. Bisa dari orang tuamu, guru, dari kakakmu, atau bahkan dari internet. Nah, sekarang kita akan membuat laporan hasil wawancara. Seperti kemarin, tanggal wawancara ditulis seperti biasa tanggalnya. Bisa tanggal hari Senin, tanggal berapa, bulan, misalnya sekarang bulan apa ya? Bulan April tahun 2020. Misalnya sekarang tanggal 9. Kemudian data hasil wawancara, misalnya narasumber. Jadi misalnya kakak kita saja, ya. Pertanyaannya, ya, kemarin dalam membuat wawancara kita harus mempersiapkan pertanyaannya. Siapa namamu? Ya misalnya, nama kakak saya misalnya siapa? Anton. Ya, terus pertanyaannya, apakah kamu sudah menggunakan energi di rumah? Ini jawabannya sudah pasti. Coba sebutkan apa saja, ya. Misalnya energi apa yang pernah kamu gunakan, Kak? Jadi mungkin di sini dijawab energi listrik, energi air, atau mungkin energi minyak bumi, ya. Nah, banyak sekali. Nah, ini. Nah,
Ini mengenai energi ya. Nah, ini laporannya, ini bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian ini lingkungan, selanjutnya bisa disampaikan ke saya nanti ya melalui web ya. Kemudian lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki budaya yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Nah, sekarang kita bermain peran, oke, bersandiwara atau bermain Twitter ya. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Agar semakin memahami, perankanlah drama berikut berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, ini drama ini nanti kita buat terdiri 4 kelompok, kemudian memainkan, ada yang sebagai Andi, sebagai Lili, sebagai Johan, dan sebagai Alisa. Kita bisa menghafal atau membaca tidak apa-apa. Ya, ini ya. Ini ada drama, ini bisa kita mainkan. Nah, ini ya. Kemudian drama ini dipraktekkan saja ya nanti apabila kita masuk atau nanti kamu baca di rumah sendiri. Ya. Ya. Demikian pembelajaran dari saya, dan nanti yang drama ini dibaca ya. Dibaca saja tidak apa-apa lah. Ini juga masih tentang lingkungan. Nah, sampai cukup sekian dulu. Kamu baca, kamu pelajari, jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.